Halo. Banyak yang membahas soal persiapan saat mau lahiran. Persiapan apa tadi? Bagaimana cara melahirkan? Tarik nafas, buang nafas. Tapi Tidak dengan setelah melahirkan. harus sabar. Tapi sebenarnya ya, pas lagi di rumah sakit tuh juga nggak banyak orang yang tahu. Ya, pas proses mau melahirkannya tuh banyak juga yang nggak tahu kayak ada apa aja sih yang perlu dibawa atau si suami tuh harus ngapain aja pas di situ. Emang nggak semudah teorinya ya. Ya, kalau baca mah udah banyak, pas praktek gitu. Yang paling lucu tuh lagi ini pas di rumah sakit udah pembukaan lagi mules-mulesnya suami harus ngurusin administrasi coy. Sendiri. Aduh. Aku kan ketubannya pecah duluan. Terus ketuban pecah, duit lahirannya di aku semua. Bayangin aku harus nahan-nahan loh gini sambil transfer suamiku gitu kayak berapa 10 juta. Kayak gitu, kayak yang hal-hal yang tidak terduga kayak gitu mungkin jarang dibahas ya. Iya. Gimana coba? Kan pasti ada yang punya pengalaman aneh ya pas mau melahirkan. Proses-proses administrasi sih terutama sih itu aneh banget. Iya. Belum mau di kamar mana, belum ternyata nggak dapet kamarnya. Ternyata asuransinya nggak ngangkat-ngangkat telepon. Tuh jam 3 pagi ya kan. Iya, benar-benar itu yang Ya itu juga kagak ada ini ya, nggak ada belajar bagaimana. Iya, benar. Improvisasi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas soal setelah bayi lahir jebret gitu ya. Jadi orang tua nih selamat. Udah pulang ini sudah pulang dari rumah sakit. Ngapain ya? Gitu. Kamu ngapain? Setelah pulang dari rumah sakit banget, apa ya hal pertama yang kamu lakukan? Pusing sih, bingung kayak aduh ngapain ya ini anaknya gimana ya? Ada anaknya yang udah diem aja tidur. Iya. Aduh kayak bingung mau ngapain karena nggak ya yang bantuin terbatas ya kayak suami ya. Ya suami nggak yang jago-jago. Sama-sama clueless ya. Ada mertua apa ibumu gitu di saat itu? Seingatku sih ibuku ada, cuman kayak nggak sering kan. Ya ujung-ujungnya bertiga sama suami itu. Ini anak pertama yang ngomong ini. Kalau anak kedua kayaknya lebih pusing ya. Tapi udah jago ya, kayak udah lebih ada gambaran gitu harus dilakukan apa. Benar. Kalau kemarin aku tuh kebetulan lagi PPKM. Oh iya benar. Ya, pas aku lahiran itu kan harus PCR kan, yang jemput kan. Ibuku sama adikku yang jemput ini ternyata kena COVID. Terus kayak jeng-jeng, padahal rencananya dari rumah sakit tuh pulang ke rumah ibuku. Udah. Tadi mau ke rumah ibuku. Iya, kayak mau nginep bertiga lah ya. Terus ya gimana dong, ya udah kita pulang ke rumah sendiri aja. Jreng, nyampe rumah 2 minggu pertama bertigaan doang. Iya, bener-bener gak ada yang bantu, apalagi kondisinya nggak bisa sembarangan mungkin nge-hire ART atau babysitter gitu kan. Ya masih takut gitu ya saat itu. Jadi jeng-jeng, kita harus melakukan apa? Untung mentalnya kuat ya Bun. Iya benar. Kena baby blues juga nggak? Rentan tuh pasti yang kayak gitu rentan. Iya benar. Alhamdulillah enggak ya, karena ternyata bayinya bisa diajak kerja sama gitu. Karena anakku bukan tipe yang bangun malam hari sampai pagi gitu kayak cerita orang-orang. Jadi dia ikutan tidur dan ya bangun cuman buat nyusuin. Iya, jadi ya kami cukup lah untuk istirahatnya gitu. Mungkin karena udah diwanti-wanti juga kali kita cuman bertiga ya, nggak ada nenek kamu nih, nggak ada yang bantuin nih gitu. Umur berapa hari aja udah pinter ya, udah ngerti ya. Ini pengalaman aku karena anak pertama sih ya. Ya baru anak pertama. Nah aku kayak itu kan aku lebih sering kebangun mungkin dibanding kamu pas buat nyusuin ya. Belum kalau harus mompa ASI gitu. Nah aku tuh kayaknya dari pengalamanku itu kalau misalnya emang butuh tidur, ya udah simpen aja si ASI-nya itu, malam suami yang ngasih. Jadi ada shift-shiftnya. Ya. Apalagi ya kalau misalnya seminggu pertama kemungkinan suami kan ada di rumah ya, cuti. Iya, gitu kan. benar. Jadi kitanya dapat cukup tidur nggak yang kayak zombie itu, apalagi yang
sesar lagi kan masih sakit. Tapi itu mungkin ada efek ini juga, ketakutan menggunakan botol. Ya nggak harus botol gitu. sebenarnya. Kayak bisa kan pakai apa sih istilahnya Yang itu, cup yang itu. Wah, susah banget. Oh ya. Apalagi aku udah coba kayak udah pakai botol aja. Ya kayak mungkin ada ibu baru ini ada ketakutan yang sebenarnya ya sampai sekarang ya udah sebenarnya lebih luas aja sih. Ya memang lebih baik di ini ya direct ya. Ya sebenarnya memang lebih baik direct. Tapi kalau ada ibu yang memang tidak bisa atau mungkin belum keluar gitu ya jangan terlalu paksakan gitu. Yang penting stay waras. Bener. Kalau kayak gitu ntar stres malah jadi nggak mau ngurusin anaknya. Bener. Nah ngomongin peran suami itu ternyata top notch ya, maksudnya kayak memang yang bekerja seminggu pertama setelah pulang dari rumah sakit itu kayak banyakan suamiku karena aku kan sesar, jadi ya baru hari kelima apa seminggu setelah lahiran itu kayak baru berfungsi dengan baik gitu loh, kayak aku baru bisa ngepel, baru bisa apa gitu. Nah ngomonginnya ngepel kayak emang bersih aja dia kayaknya. Nah itu selama itu aku nggak pernah mandiin anakku. Karena ya gimana mau jongkok jahitannya brek gitu kan. Gak gitu. Susah. Maksudnya susah juga lah untuk duduk di lowest level kayak gitu. Jadi suamiku sendiri nggak pernah ikut webinar atau apa. Dia ngeliatin susternya aja. Jadi setiap susternya, ayo mandi dulu ya gitu. Nanti dia ngikut ngeliatin, diajarin. Jadi mungkin dimaksimalkan waktu di rumah sakit sama perawat-perawatnya. Ya benar harus banyak nanya ya. Dan emang biasanya suka disamperin kok kayak konselor laktasi gitu kan ya. Terus ya boleh sebanyak-banyaknya lah nanya, udah bayar. Bener udah bayar, jangan mau rugi, harus banyak nanya-nanya. Bapak juga harus aktif. Pastinya mau jawab kok. Ya mereka kesian juga kali ini ibu baru gitu. Iya bener, kayak ya udah aku juga kaget tuh pas awal-awal ada perawat yang tiba-tiba megang payudaraku gitu kayak ya coba dicek dulu ya gitu. Oh bagus ini bentuknya ini. Gimana? Agak kaget juga tiba-tiba dicut gitu. Ternyata kalau misalnya emang bentuknya mungkin yang tipe apa yang masuk macam-macam nggak tahu aku namanya lupa. Iya aku lupa, itu kan bisa dibantu. Jadi pas pulang ke rumah ya kita nggak bingung gitu. Apa yang ini? Ya. Jadi benar-benar dimaksimalkan di rumah sakit ataupun di klinik oleh tenaga ahli yang membantu kita. Gitu. Apalagi ya yang di rumah gitu yang kita bingung ngerjainnya. Apa ya? Oh paling ini sih kayak aku tuh baru sadarnya kan butuh support systemnya. Tentu saja suami menjadi udah bukan support system lagi lah. Ya udah jadi satu. Nah support system yang dimaksud mungkin kayak misalnya dalam keseharian makan itu tuh kan nggak mungkin masak ya awal-awal kayak kita ngurusin satu manusia baru nih, satu manusia kecil aja udah susah, terus mikirin masak kayaknya ntar dulu deh gitu. Nah itu mungkin bisa dipikirin, bisa minta bantuan ke catering atau pesan online gitu walaupun ya mahal. Iya, atau belajar masak selain belajar ngurus anak, belajar masak jadi jangan ibunya doang. Ngajar masak. Oh, tapi itu pas anakku baru lahiran suamiku ngide masak kerupuk. Terus dia kesiram pakai minyak goreng. Terus kayak, "Oh ya sudah sayang masak kerupuk." Masak kerupuk. Goreng kerupuk, kan habis lahiran biasa dikasih oleh-oleh tuh, kayak ini nih ada kerupuk buat cemilan gitu. Terus dia kayak, kamu mau ngemil? Oke aku goreng kerupuk ya, ada duar gitu tiba-tiba kayak duarnya tuh kayak panci, kelotong. Ada apa? Sudah tidak usah. Sudah penuh minyak tangannya, terus kayak nggak panas tapi kan? Panas, orang lagi meletup makanya dia sempat tidak berfungsi tangannya, tapi dia tetap berusaha untuk ngurusin anakku. Jadi terima kasih Bapak. Ya setelah itu dia trauma nggak mau goreng kerupuk lagi belajar masak yang deep fry ya, lucu juga sih Bapak. Ya udah jadi nonton ya Bapak. Ya jadi itulah kayak misalnya atau bersih rumah. Kamu tuh baru ngebongkar tas rumah sakitmu tuh
nggak langsung saat pulang kan? Nggak usah punya anak ya, nggak punya anak aja gue kapan tahu bongkarnya. Iya. Lah, nggak bakalan. Kan ada tuh kayak aku yang aduh belum dibongkar-bongkar. Tapi waktu itu aku ada yang kerja di rumah, ada ART. Ada yang bantuin jadi ya. ada yang bantu semua, kayak kalau mau masak udah dia. Alhamdulillah sih di kondisi itu aku ada yang bantuin. Iya, jadi jangan ragu untuk meminta bantuan. Ya. Tapi suka lucu. Apa tuh? Kalau ada orang tua datang ke rumah, ada aja tuh mitos-mitosnya. Oh iya. Aku pernah ibuku waktu itu datang ke rumah, aku dibawain sendal hotel. Buat apa? Dibawain sendal hotel. Nih pakai gitu. Kenapa? Nggak boleh nyeker. Kenapa? Nggak boleh nyeker, takut asinya dingin. Jadi milkshake mama kalau kayak gitu ntar susunya. Oh hebat ya. Gimana caranya ini badan memproduksi panas terus asinya jadi dingin gara-gara nginjek ubin, gimana? Ada konduktornya. Kakinya Kan bingung ya. Ya Apa kamu pernah ada apa pengalaman ya? itu nggak? Ya beruntungnya sih sebenarnya karena bertigaan doang, iya jadi bener. kayak tidak terpapar mitos-mitos. Cuman yang pernah ku denger tuh apa ya, nggak boleh minum air dingin, nanti asinya juga dingin. Jadi kayak Orang sampai sini udah gak dingin ya. makanya terus ada ini mungkin bukan mitos juga ya, kayak ada faktanya juga ya, kayak menyusui bikin berat badan ibu cepet turun. Itu mitos sama fakta? Mitos-mitos fakta? Mitos-mitos fakta. Sebenarnya kalau dibilang jadi turun sih ya aku nggak lama langsung turun ya, karena nggak tahu sih menyusui apa enggak ya. Cuman kalau dipikir-pikir nggak naikin berat badan. Mungkin iya kali Karena ya. kita makan banyak banget kan. Bener buat, sih, bener. Ya laparan ibu Bener. Terus kayak ya udah lu nggak bakalan jadi lebih gemuk lagi sih. Iya, nggak akan lebih gemuk lagi. Gitu. Karena emang ternyata menyusui itu mengeluarkan kalori sampai berapa? 500 kalori. Wow. Tuh, tapi ya setelah menyusui harus ngerawat badan dengan baik tuh. Iya, udah mulai. Kolagen gitu kan. Oh. Keserap semua sama. Iya. Benar-benar. Oh, ini kayak minum kalsium. Minum kalsium. Apalagi ya, kayaknya karena memang zat-zat besi lah kita ya. diambil. Diambil. Kamu pernah Little sucker. kamu pernah baca nggak sih di Twitter belakangan ini lagi rame bayi itu parasit? Tapi memang secara biologi sih aku mengiyakan ya. Cuman kan nggak sekonotasi negatif parasit banget gitu, kayak ya udah emang gue mau kok ngasih makan buat dia gitu. Apa itu namanya tuh? Simbiosis apa itu? Apa ya? Mutualisme kali, dia dapat makan kita senang. Iya. Kamu sehat aku senang. Iya gitu. Terus ada juga pernah dengar ini nggak boleh keluar selama 40 hari. Katanya pamali, tapi alasannya. Buat anak ya? Iya. Buat anak sebenarnya sih karena biar nggak kepapar virus gitu kan. Iya kayaknya ya. Cuman kan kontrol ke dokter ya? Iya makanya kontrol. Seminggu aja udah kontrol nggak sih? Seminggu Iya. udah disuruh kontrol ya, mau lihat anaknya kita ukur gitu kan, pasti masih di kuning situ- apa enggak gitu. Di situ beratnya turun tuh ya anaknya ya. Iya ya. Ngerasa nggak? Ingat nggak? Anakku beratnya agak turun, emang kata dokternya sih gitu. Jadi setelah seminggu itu turun dulu beratnya, terus baru naik lagi. Oh iya, urusan berat badan anak juga ini ya, kayak buat ibu baru tuh kayak Iya. aduh. Aku sampai sekarang aja masih aduh gimana ini kok naiknya cuma segini, terus naiknya segini turunnya wush. Padahal anakku udah 5 tahun. Tapi beneran loh, sakit dikit turunnya Oh, banyak, iya sih. naiknya susah lagi ya elah. Ya Kalau udah, kalau itu mi- pembahasan lain. Kalau misalnya berat badan turun kayak pengen udah aku aja yang berat badannya turun. Ya, itu mah pengen aja. Biar aku kayak Sophia Lacuba gitu. Mau olahraga juga Bun. Iya. Apalagi ya? Apalagi? Ini ada yang lucu. Ada mitosnya nggak boleh turun ranjang selama 40 hari katanya. Jadi tuh ibu diem aja. Tapi ada ya udah diem aja. Nah, terus pakai pipis Iya nggak tahu. Tapi ada mitos yang lebih unik lagi. Nggak pakai boleh. kateter gitu aneh banget. Entahlah, nggak paham. Tapi nggak boleh tidur siang mitosnya. Ya capek kan. Karena Mama, nanti udah mata bangun. ibunya apa katanya nih? Kalau di sini dibilang membuat sel darah putih ibu naik ke mata dan menyebabkan masalah penglihatan. Hah? Mungkin kalau tidur matanya gini. Tapi kan
bayi itu lebih sering bangun di malam ya. Nah itu dia. Kayak masa kita nggak boleh tidur siang yang benar? Ya terus. Hei ngantuk. Iya makanya. Ntar ngantuk capek asinya berkurang pusing lagi. Udahlah. Udah nggak usah diikutin lah. Itu udah tidur aja bun. Kan katanya kalau anaknya tidur kitanya ikut tidur. Gitu kan. Jadi dapat istirahat. Kenyataannya ngosek kamar mandi. enggak. Terus ada juga pakai korset. Kamu pakai korset nggak habis lahiran? Pakai cuma sebentar. Enggak gatel kayak enggak enak. Cuman ngaruh sih harusnya ya. Ada ya. Tapi sebenarnya kan pakai korset ini buat estetika ibunya nggak sih? Iya. Kayak sama kalau misalnya buat ini membantu ini kan, kalau sesar ngebantuin jahitannya. Oh iya sih, dokterku emang minta korset saat pas masih di rumah sakit gitu. Katanya ada nggak korsetnya? Ada dok gitu. Terus ya udah dipakai setelah ganti perban apa terus dia pakein korset lagi dan ternyata kayaknya emang ngebantu bekas jahitan gitu. Terus apa? Itu apalagi ya? Gak boleh makan apa tuh pasti ada tuh mitosnya tuh. Gak boleh makan ikan, telur atau daging. Katanya memicu gatal dan keluarnya darah amis pasca persalinan. Ya darah amis emang. Gimana sih? Iya, terus ya kan malah direkomendasikan untuk makan ikan kan? Ikan gabus kan? Iya, kalau habis sesar. Karena apa namanya? Membantu cepatnya penutupan luka Iya itu makanya aneh. Kan anaknya butuh nutrisi juga, ntar proteinnya gimana? Pakai tempe, tahu. Iya sih. Ya kalau nggak suka makan daging nggak apa-apa. Nah kalau karnivor. Ya kayaknya aku mau dimakan cilok juga dimakan cilor. Makan sushi biasanya tuh orang-orang habis lahiran langsung makan sushi. Oh benar. Sama ya, ini apa mie instan. Mie instan, aku tetap makan lagi. Iya aku juga sih. Cuman kan jadi lebih wah mie instan gitu. Iya, tidak takut apa-apa ya. Tapi kamu ada nggak sih yang nggak kamu pelajarin sebelumnya terus wah ternyata begini susah gitu. Apa ya? Kayaknya bagian ya menyusui sih walaupun sebenarnya aku lumayan aktif ikut webinar tapi pas anaknya udah ada tetap kagok aja gitu. Sama lagi, aku juga menyusui buset itu kayak ya ampun begini amat ya. Melahirkannya ya alhamdulillah aku gampang ya. Oh jago ya? Jago aku, soalnya di mindsetku adalah gue kepengen lahiran kayak kucing coy. Gampang banget lahiran kayak kucing. Iya gitu, pas menyusui. Orang dia di kantor aja tiba-tiba dia nungging-nungging ngapain yoga. Masih ada fotonya. Serius? Masih ada fotoin dia di kantor lagi yoga, oke gitu. Iya, di situ pas melahirkannya dan pas kontraksi tuh aku kayak ya udah tahu ya harus bearable lah, maksudnya bisa gitu pas nyusuin. Ya ampun susah banget. Ya, kayak nggak bener-bener nggak ketebak kan? Iya. Ya gimana ya? Apa waktu itu akses aku kurang apa emang guanya aja yang kurang belajar gitu? Ya tapi walaupun udah belajar ya memang harus dicicipin dulu sih ya. Biar tahu. Ya butuh itu ya orang-orang terdekat apa support system yang bisa. Ayo semangat. Ayo bisa kok nyusuin. Ayo 2 tahun ayo. Iya, ayo go gitu. Terus sama kontrol ke rumah sakit, biasanya kan anak dikontrol kan seminggu. Ibunya juga jangan lupa dikontrol. Biasanya udah masuk paket asuransi. Iya, ke Objin gitu ya, kayak ngecek. Kalau yang sesar jahitannya gimana kabarnya? Baik gitu. Terus kalau yang pervaginam aku nggak tahu, ada after ini nggak sih post kontrolnya gitu? Ada dong. Ada ya? Ada. Seminggu juga ya kalau nggak salah. Tapi memang biasanya pendarahannya lebih lama ya. Kalau pervaginam? Ya itu sih 40 hari itu. Emang kamu nggak 40 hari? Kayaknya aku nggak sampai sebanyak 40 hari deh. 40 hari itu, bahkan aku lebih waktu itu. Oh. Terus haidnya lama banget. Mau pasang IUD katanya disuruhnya pas lagi haid lah, gue kagak haid setahun. Kalau kebobolan gitu, wah. Dilematik. Ya, iya sih. Aku nggak lama sih, kayak 3 bulan habis lahiran udah dapat nih. Oke.
Gitu, pokoknya jangan stres-stres ya Bun, walaupun cuman bertiga sama suami di rumah sendiri. Pengalaman pertama. Tapi mungkin punya anak kedua juga kalau misalnya ini ya pusing juga sih ya. Semangat. Mungkin pusingnya Bisa. pusingnya udah beda lagi karena yang kucrit satu sudah gede kayak mama. Tahu dari mana udah gede siapa tahu. Oh Beda ya aja tidak sih, tahu sedikit ya. saya Semoga gimana semua Pak kameramen. kameramen anaknya 2. Iya benar, dia sudah melalui itu. Jadi kita cuma ketawa-tawa doang. Oke, jangan panik-panik. Ibu baru selamat melahirkan. Selamat belajar yang banyak. Belajar yang banyak. Selamat ngeden. Hah? Selamat ngeden. Nafas, inhale, exhale. Tapi nggak apa-apa. Yang sesar selamat kedinginan di ruang operasi. Dadah.